Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik pada tema 3 subtema 2. Ada 3 muatan pada video pembelajaran part 1 ini. Yang pertama ada PPKN, kita akan belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Dan yang ketiga ada IPA, kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian menyimak video pembelajaran, diharapkan mampu mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan mampu mengidentifikasi rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada pelajaran yang pertama yaitu PPKN tentang kewajiban dan tanggung jawab. Sebelumnya kita sudah mempelajari hak. Saya ingatkan kembali bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Kemudian, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dan merupakan cerminan dari kesadaran akan kewajiban. Melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Berikut contoh kewajiban dan tanggung jawab di rumah. Yang pertama, kewajiban di rumah menghormati kedua orang tua, menjaga nama baik keluarga, menyayangi semua anggota keluarga. Kemudian tanggung jawab di rumah, contohnya melaksanakan perintah orang tua, membereskan tempat tidur, dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah. Contoh berikutnya kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, kewajiban membuang sampah pada tempatnya, menjaga nama baik sekolah, dan menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Tanggung jawab di sekolah, contohnya melaksanakan piket kelas, membuang bungkus jajan ke tempat sampah, mungkin bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, contoh kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kewajiban menghormati orang lain, dan kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Berikutnya, tanggung jawab di masyarakat yaitu berupa menjaga keamanan lingkungan, taat membayar pajak, dan mengikuti kerja bakti. Berikutnya saya beri contoh kewajiban dan tanggung jawab serta uraiannya. Misalkan kewajiban di sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Akibat jika kita bertanggung jawab, halaman sekolah kita bersih. Apa sih manfaatnya? Menjadi siswa yang disiplin dan halaman sekolah pun menjadi bersih. Akibat jika tidak bertanggung jawab, halaman sekolah menjadi kotor sehingga tidak enak dipandang dan kurang nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang berisi ungkapan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama atau mengikut. Contoh kalimat tidak efektif: para tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan pula kata tamu-tamu. Kata para
menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu sehingga terbentuklah kalimat efektif. Yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi, atau kalimat efektif yang kedua, para tamu duduk di kursi. Materi berikutnya tentang teks eksplanasi ilmiah. Saya ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat fenomena alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum sebagai pembukaan, kemudian deretan penjelas sebagai isi, dan penutup sebagai kesimpulan. Nah, kita pelajari kembali bagian dari teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, pernyataan umum sebagai pembukaan yang isinya informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi, berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Yang ketiga, penutup, berupa kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang contoh teks eksplanasi ilmiah. Ada 2 teks bacaan dengan judul Si Paralel Penyelamat Jalan dan Charles Babbage Mengubah Dunia dengan Komputernya. Si Paralel Penyelamat Jalan. Ilmuwan yang bernama Gareth Augustus Morgan ini adalah penemu lampu lalu lintas. Untuk Charles Babbage ini adalah seorang ahli matematika yang menemukan mesin komputer. Materi berikutnya masih di bahasa Indonesia tentang bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Langkah-langkahnya, sampaikan informasi tersebut dengan suara yang nyaring dan jelas. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi kalian sesuai dengan isi informasi yang akan kamu sampaikan. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar dapat dipahami. Yang terakhir, saat kalian menyampaikan informasi, pandangkan mata ke arah pendengar. Oke, kita masuk pada materi pelajaran yang ketiga, yaitu IPA masih dengan rangkaian listrik. Saya ingatkan kembali, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, rangkaian seri dan paralel. Kita pelajari terlebih dahulu rangkaian seri. Rangkaian seri ini disusun dengan cara bersambung atau deret. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada lampu senter. Nah, kekurangan rangkaian seri ini apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam juga. Tentunya rangkaian seri dapat kalian temui pada lampu-lampu yang ada di rumah masing-masing. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Keuntungan lain dari rangkaian ini adalah lampu berpijar sama terangnya. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu di dalam rumah kalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh rangkaian seri paralel sederhana. Ada 2 gambar di hadapan kalian, kiri dan kanan. Yang sebelah kiri merupakan rancangan rangkaian seri sederhana di mana komponen listriknya dipasang secara berderet. Kemudian yang gambar sebelah kanan, contoh rancangan rangkaian paralel sederhana di mana komponen listriknya disusun secara sejajar. Saksikan bersama bagaimana cara membuat rangkaian paralel sederhana. Silakan ditonton ya. Halo teman-teman dan adik-adik. Di video kali ini saya akan mempraktekkan
bagaimana caranya menyusun rangkaian kelistrikan. Perlu diketahui, susunan rangkaian kelistrikan ada beberapa cara. Yang pertama seri, yang kedua paralel, ketiga gabungan dari seri dan paralel. Di sini saya akan membahas susunan rangkaian paralel saja. Seperti apa? Simak terus videonya. Hal pertama yang perlu disiapkan, kabel. Cukupnya saja, rumah bohlam atau fitting lampu bohlam kecil, ini ukuran 2,5 volt, saklar on off, rumah baterai 1,5 volt 2 buah. Oke, seperti ini rangkaian paralelnya. Saya menggunakan 2 buah baterai yang dirangkai secara seri. Di sini saya hanya menggunakan 1 saklar saja untuk memutus dan menghubungkan arus. Di sini saya menggunakan 2 buah lampu yang dirangkai secara paralel. Setiap sambungan kabel yang ada di rangkaian ini hanya dililit saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.